Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Yana Ningrum. Kali ini aku akan memberikan video dengan sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak kaget ya, karena hari ini aku tidak memberikan video yang beres-beres, memasak ataupun menjahit. Ya teman-teman, hari ini aku pengen sharing, pengen berbagi tentang sesuatu atau pengalaman aku untuk mencapai garis 2 pertama di tahun awal pernikahanku ya teman-teman. Jadi aku sedikit cerita nih teman-teman. Tahun 2015 itu aku menikah dengan suamiku ya. Jadi aku menikah bersama suami aku di tahun 2015. Ayo teman-teman, ada yang sama nggak nikah sama suaminya di tahun 2015? Sebentar lagi aku akan anniversary di tanggal 9 Februari ya. Nah, di tanggal 8-nya aku ulang tahun. Jadi setelah aku ulang tahun, aku anniversary yang ke berapa ya, tebak ya. Pokoknya tinggal dihitung aja ya. Anniversary yang keberapa nanti di tanggal 9 Februari itu ya. Oke teman-teman, aku lanjut ya ceritanya. Jadi waktu itu aku nikah sama suami aku di pernikahannya di Kuningan ya teman-teman, di Jawa Barat. Nah, tahun berganti tahun, ya bulan berganti bulan, aku bersama suami aku menjalani kehidupan biasa saja, senang, bahagia gitu ya teman-teman. Kita ya seperti yang teman-teman lihat gitu, seperti itu dari awal pernikahan sampai sekarang. Suami aku itu humoris gitu ya, dan aku bahagia dengan kehidupan aku bersama suamiku ya. Jadi ini aku sharing ya teman-teman. Nah, untuk apa istilahnya dokumentasi juga kalau aku pernah mencapai sampai di titik itu teman-teman. Jadi aku pernah juga sama seperti wanita-wanita lain. Bukan, wanita itu tidak ada yang tidak sempurna teman-teman. Jadi wanita itu sempurna dengan takdirnya sendiri-sendiri. Ada yang ditakdirkan gini, ada ditakdirkan gitu. Nah, kembali lagi nih ke cerita awalnya ya teman-teman. Jadi tahun berganti tahun, bulan berganti bulan. Akhirnya di tahun pertama aku mulai merasa aneh. Kenapa aku tidak positif-positif gitu ya? Kenapa aku belum positif? Apa yang salah pada diriku gitu kan? Aku bertanya-tanya sama diri aku sendiri, dan setelahnya itu 1 tahun pernikahan, setelahnya banyak yang bertanya kalau di rumah ya, di kampung, "Neng, kamu udah hamil belum? Udah punya momongan belum?" Gitu kan. Tuh namanya tetangga ya, seperti itu. Udah punya momongan belum? Anak aku udah hamil loh, gitu kan, kayak gitu. Terus, itu sih itu udah hamil gitu ya. Pokoknya itu perkataan apa orang-orang mulai aku rasakan gitu ya teman-teman, mulai aku rasakan. Ketika itu aku mungkin tahun pertama aku bilang, ya belum gitu, belum waktunya gitu ya. Emang sih itu pas bulan ke-6 itu udah deg-degan gitu, kok aku belum positif gitu, udah deg-degan, pokoknya udah cerita curhat ke mama. Waktu itu mama masih ada ya teman-teman. Terus akhirnya pas di bulan pas di tahun pertama gitu ya, mama aku bilang, ya udah kamu periksa aja ke dokter SPOG katanya gitu, apa yang harus kamu lakukan, apa harus kamu perbuat gitu kan di tahun awal pertama. Mungkin bukan di tahun sih, di beberapa bulan
pernikahan aku. Jadi di 8 bulan pernikahan mungkin ya, aku tuh udah periksa ke dokter gitu kan untuk mencek apa yang salah di diri aku gitu. Nah, waktu itu aku di Kuningan tuh ke dokter siapa ya, lupa, pokoknya cewek gitu ya. Terus aku periksa ke situ, terus kata dokter tuh semuanya baik, nggak ada yang masalah apa-apa gitu kan. Sel telurnya bagus, rahimnya bagus, kata dokter kayak gitu kan. Terus semuanya bagus, pokoknya ibu jangan stres katanya gitu. Terus ya biasa aja katanya, jangan terlalu banyak pikiran. Terus ini minum vitamin katanya buat menyuburkan kandungan, bukan menyuburkan sih tepatnya. Kalau asam folat itu untuk apa ya? Untuk kalau pokoknya bagus lah kayak gitu ya, pokoknya dikasih resep yang bagus gitu. Dan itu sekali periksa aku habis uang 700.000 itu sekali periksa. Tahun tahun 2015 masih 2015 deh ya. Tahun 2015 itu aku periksa tuh 700.000. Sekali periksa ke dokter itu ya antara 700 sampai 1 juta ya teman-teman. Dan aku harus memegang uang 1 juta untuk jaga-jaga takutnya, lebih dari 1 juta ya teman-teman, lebih dari 700.000 gitu. Terus akhirnya aku konsumsi, terus dikasih saran sama dokter, aku terima, katanya harus minum susu, katanya gitu kan. Susu, aku minum susu. Saran dari orang tua, tetangga, kerabat, aku terima. Aku makan toge, aku segala macam teman-teman, madu, apapun gitu, mau tradisional, mau medis gitu aku lakukan gitu. Saat tahun-tahun pertama itu aku langsung melakukannya gitu teman-teman. Terus setelah tahun kedua gitu aku merasa kok belum ada ya, aku belum hamil juga gitu ya. Ya udahlah, mungkin aku butuh hiburan gitu kan, dalam pikiran aku butuh refreshing nih, nggak boleh gini mulu, ntar aku stres gitu mikirin hamil gitu. Jadi pusing gitu ya. Terus akhirnya aku untungnya kan waktu itu di kantornya Pak suami tuh masih ada acara tour gitu teman-teman, family gathering. Nah, terus aku tuh ikut, kalau ada family gathering suami ikut kemana, ikut, pokoknya aku ikut jalan-jalannya gitu kan. Saat itu ada jalan-jalan, aku ikut ke jalan-jalan ke Tanjung Lesung, ke Padang, ke Batam, sampai ke Singapura, aku ikut teman-teman. Jadi itu family gathering, jadi keluarga juga ikut ke sana katanya gitu, boleh ikut. Tapi kalau untuk keluar negeri, keluarga itu bayar sendiri, tapi kalau karyawan itu gratis. Nah, aku bayar sendiri teman-teman. Itu salah satu program aku ya teman-teman, untuk mencapai garis 2 itu gitu, biar pikiran aku nggak stres. Kata dokter, ini karena ini stres katanya, mikirin mulu gitu kan. Akhirnya aku mencari cara untuk happy gitu, untuk bahagia gitu. Akhirnya aku jalan-jalan kemana-kemana gitu, biar nggak pusing, nggak mikirin terus kerjaan rumah, nggak mikirin terus hamil kapan gitu teman-teman. Terus akhirnya setelah itu jalan-jalan, aku merasa happy. Waktu itu di tahun kedua pernikahan aku belum punya rumah ya. Itu aku masih ngontrak gitu sampai tahun 2000 berapa ya? 2016 itu aku juga masih ngontrak. Nah, di tahun ketiga teman-teman, aku itu merasa makin panas gitu teman. makin gitu, kenapa sih aku belum hamil gitu kan, aku bilang gitu ya. Ya Allah, sampai aku ya istilahnya sholat juga aku yang sunnah juga mulai aku kerjakan gitu, biar Allah, ya Allah,
kasih aku keturunan gitu ya. Aku tuh benar-benar sangat memaksa gitu, kehendak gitu untuk mendapatkan keturunan gitu ya. Aku sangat uh, sangat ingin gitu, menggebu-gebu gitu waktu tahun ketiga gitu. Itu tahun ketiga itu aku mulai ke suami, Mas, kita ini ya gitu kan, kita program ya, program apa lagi gitu kan, capek tahu bolak-balik mulu ke rumah sakit gitu kan. Aku bilang ya harus berjuang lah gitu kan, kita kan harus berusaha gitu kan, di ini kan kita coba deh saran. Aku lihat-lihat Google gitu teman-teman, aku lihat-lihat Google, lihat-lihat YouTube, gimana sih orang caranya untuk bisa hamil gitu kan. Aku lihat-lihat tuh di Google, katanya harus dicek tuba gitu kan, dicek tuba. Aku ya Mas cek tuba nih, tapi berapa gitu biayanya, mahal banget tahu. Nah itu aku dicek tuba palopi aku waktu itu tuh, dicek tuba itu harus aku pegang duit 5 juta. 5 juta tuh buat cek tuba palopi aku pegang duit segitu, meskipun enggak habis semua, cuman sekitar pas cek tuba itu 3 jutaan gitu ya. Aku dicek tuba palopi, terus habis itu langsung program, dikasih obat lagi gitu ya, maksudnya asam folat yang kayak gitu-gitulah pokoknya ya, penyubur gitu kan. Terus aku dicek tuba, diperiksa, hasilnya tuba palopi aku tuh apa ya namanya ya, rangkanya aku tuh ke belakang katanya gitu, jadi harus saran dokternya itu aku tuh berhubungannya itu harus dogistil atau apa ya gitu pokoknya, biar si si spermanya itu menjangkau sel telurnya itu cepet gitu kan. Jadi aku harus di atas katanya gitu kan teman-teman lah. Aku ngelakuin apa ya di atas gitu kan. Ya Allah gitu. Aku sampai segitunya, dan akhirnya dokter itu nyaranin untuk berhubungan seperti itu, karena ini rahimnya itu apa ya namanya, kedokterannya lupa teman-teman, mohon maaf ya. Nanti kalau aku ingat aku tulis di bawah ya teman-teman. Nah setelah itu dokter nyaranin aku untuk hubungan aku di atas, suami di bawah gitu, terus biar katanya ya ejakulasinya cepet katanya gitu kan. Terus aku bilang ya udah ya dokter, terus dikasih ramuan. Terus suami aku saat itu juga diperiksa teman-teman, dan diperiksa sperma gitu kan, dan alhamdulillah ya sel telur aku, rahim aku bagus gitu, terus spermanya suami juga bagus gitu. Saat itu ya aku diperiksa, suami aku di tes sperma itu 300.000 ya teman-teman. Jadi itu aku pegang duit sekitar 5 juta itu, HSG, cek sperma, kayak gitu ya. Nah, kemudian berbulan gitu, aku belum hamil juga, udah cek HSG gitu, udah mengikutin saran dokter, aku di atas suami di bawah gitu kan. Terus akhirnya terus akhirnya aku pergi lagi tuh ke dokter itu, dokter yang sama gitu kan, karena pegangannya udah dia, aku nggak bisa dong berganti dokter gitu kan, karena dia udah tahu riwayat aku seperti apa gitu. Terus akhirnya aku
Aku balik lagi ke situ nanya, dokter aku belum hamil. Lah gimana, kan kamu belum hamil-hamil juga, kata dokternya gitu. Katanya apa harus aku kasih contoh, sambil ketawa. Dokternya humoris sih teman-teman, jadi baik, cewek sih teman-teman, masih muda gitu kan. Terus aku bilang, iya dokter gimana ya, aku belum hamil gitu kan. Masa harus dikasih contoh sih gitu. terus terus aku akhirnya bilang ke dokter, dokter nanya-nanya nih, karena aku udah buka searching di Google tuh, aku nanya, dokter inseminasi itu apa? Nah aku iseng-iseng nanya itu awalnya gitu kan ke dokter. Inseminasi itu katanya yang dimasukin ke si sperma dimasukin ke rahim pakai alat katanya gitu kan. Terus setelahnya dokter jelasin tentang inseminasi, dokter nanya lagi ke aku, kan mau inseminasi katanya gitu kan. Aku bilang, iya dokter, insem aja deh, udah pusing, aku bilang gitu. Udah pusing, kata aku, udah pusing kok nggak hamil-hamil gitu kan. Terus saat itu akhirnya dokter ngasih ngasih arahan bagaimana bagaimana aku harus seperti apa gitu kan teman-teman. Nah aku disuruh nggak boleh berhubungan, terus saat itu terus disuntik pemecah sel telur itu gitu ya. Setelahnya aku nggak berhubungan beberapa bulan gitu ya teman-teman. Terus pokoknya ada step-stepnya gitu teman-teman, cuman aku lupa lagi stepnya seperti apa. Saat itu dokter aku yang mengarahkan harus bagaimana gitu kan. Setelah 3 tahun itu kan aku belum hamil-hamil, aku gregetan teman-teman, gregetan banget karena banyak banget yang nanya-nanya aku hamil kapan gitu kan. Lah aku juga nggak tahu gitu kan, aku udah berusaha gitu teman-teman. Akhirnya ya aku melakukan itu, inseminasi. Tapi sebelum inseminasi aku tanya dulu, dokter biayanya berapa nih, aku tanya gitu. Kata dokter, tanya aja ke resepsionis gitu kan. Terus aku sama suami ke repsi ke repsis pokoknya nanya lah kayak gitu ya. Terus nanya ke repsis pokoknya itu teman-teman. Nah setelahnya itu aku nanya, kata yang petugasnya dibilang katanya kalau inseminasi itu sekitar uh, berapa ya, pokoknya banyak teman-teman, sekitar 3 juta gitu. Nah 3 juta atau berapa, terus ada biaya biaya apa, beli obat penyecah sel telurnya itu 1 juta, itu udah 4 juta. Terus apalagi, terus ruangan gitu teman-teman, ruangan, terus harus cek sperma lagi gitu kan. Ya pokoknya itu aku tuh harus megang duit 10 juta. Nah untungnya tuh aku punya duit tuh 10 juta pegangan ya teman-teman, celengan aku yang waktu itu aku udah DP rumah ini teman-teman, aku udah punya mau punya rumah gitu teman-teman, udah DP. Pokoknya waktu itu aku udah DP rumah, tapi rumahnya itu masih indens, belum ada rumah, masih sawah, semua sawah. Pokoknya aku tuh angkatan pertama di perumahan ini teman-teman, jadi aku tuh sesepuh. Aku tuh sesepuh di sini. Bukan sih, bukan sesepuh, mungkin ada lagi sih angkatan pertama, mungkin aku angkatan kedua ya teman-teman. Tapi aku juga di awal-awal, tadinya aku harusnya angkatan pertama, cuman aku jadi kebawa ke angkatan kedua karena angkatan pertama itu udah terlalu banyak kuotanya. Akhirnya di perumahan ini aku udah
itu. Terus aku tuh rencananya mau renov belakang, teman-teman, mau renov belakang. Si duit itu, duit antara yang celengan aku, kan aku punya pegangan duit tuh 20 juta, yang 5 juta udah kepake, tinggal 15 juta gitu kan. Nah, aku pakai lagi tuh duit yang 10 juta, teman-teman. Jadi yang 10 jutanya itu aku pakai buat program hamil. Gimana itu? Udah banyak duit aku, teman-teman. Ya, tapi nggak masalah. Aku ikhlas, nggak apa-apa. Aku sangat alhamdulillah, teman-teman. Aku sangat bersyukur. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Makanya ketika ada yang bilang, udah ini belum, udah itu belum, halah, belum tahu gitu kan. Aku udah capek gitu kan, teman-teman. Udah 10 juta aku pegang, duit 10 juta aku pergi ke dokter gitu, teman-teman. Aku pergi ke dokter, bukan ke dukun ya, teman-teman. Aku pergi ke dokter, periksa gitu kan. Terus kata dokter, ya udah kamu lakukan ini, lakukan itu. Terus aku mengikuti saran dari dokter gitu ya, teman-teman, mengikuti sarannya mereka gitu untuk begini begitu pokoknya ya. Nah, terus setelah itu aku masuk ke ruangan bersalin, aku diinseminasi. Nah, dokternya bilang kemungkinan aku bakalan mendapatkan bayi kembar, katanya gitu. Nah, aku tuh seneng gitu ketika dokter ngomong kayak gitu ya, tapi nggak terlalu seneng juga sih, soalnya belum yakin bakalan berhasil gitu ya, teman-teman, karena dokternya bilang hanya kemungkinan berhasilnya itu 30%. Aduh, udah mahal-mahal 30%, tapi ya tidak apa-apa, itu untuk mengobati rasa kepenasaran aku, teman-teman. Nah, itu perjuangan aku ya. Nah, terus aku bilang sama suami, Mas, kamu nggak apa-apa aku inseminasi gitu kan. Terus suami bilang, nggak apa-apa lah, buat bukti kalau kita itu serius untuk memiliki keturunan, bukti kalau kita itu benar-benar sungguh-sungguh ingin dikasih kepercayaan oleh Allah gitu kan. Namanya kan kita udah berusaha, kalaupun hasilnya seperti apa kan kita serahkan lagi sama Allah gitu. Yang penting kita udah berusaha, anggap saja itu sebagai sebagai sedekah sama diri sendirilah, kayak gitu ya, teman-teman. Pokoknya itu sebagai bukti aja, pokoknya sebagai mungkin mengobati rasa pokoknya rasa sakit, mengobati setiap perasaan lah, pokoknya seperti itu ya. Akhirnya aku udah ke dokter gitu, terus kata dokter harus begini, harus begitu, ini itu gitu kan, dijalanin. Jangan berhubungan dulu setelah insem, katanya, takutnya ini lagi berjalan, katanya. Kan si spermanya itu dicuci di alat ya, teman-teman. Terus setelah dicuci dimasukkan ke rahim pakai alat, pakai cocor bebek gitu, teman-teman. Nah, aku tuh kayak orang mau lahiran tuh kan, banyak suster yang liatin gitu cara-cara, tapi cewek semua sih, teman-teman, alhamdulillahnya gitu. Terus akhirnya setelah selesai kemudian beberapa minggu, bulan kemudian aku tiba-tiba merasa sakit tenggorokan sakit, pokoknya badan sakit. Aku pergi ke rumah sakit lagi dong, ke dokter itu gitu, bilang tapi aku datangnya itu setelah 2 minggu, kata dokter, datang lagi lah ke sini untuk cek kehamilan, katanya gitu.
Terus aku datang ke rumah sakit lagi untuk cek kehamilan dan akhirnya dokter ngasih tahu kalau aku tuh negatif. Astagfirullah, aku bilang ya Allah gimana dong Bu Dokter? Aku bilang astagfirullah, udah habis 15 juta, belum hamil-hamil juga gitu kan. Terus akhirnya aku bilang ke Bu Dokter, ya terus gimana Bu ini gitu kan. Aku belum hamil-hamil juga, terus dokternya bilang, mau insem lagi nggak sekali lagi gitu kan. Ditawarin lagi teman-teman untuk insem yang kedua kali. Nah aku bilang enggak, ampun Bu Dokter, aku udah ya gitu kan, aku mau libur dulu, aku mau ngumpulin dulu duitnya gitu kan, nanti kalau aku udah ada rezeki lagi insya Allah aku ingin berusaha lagi, tapi untuk saat ini aku sampai di sini saja Bu Dokter, aku menyerah, akhirnya menyerah teman-teman. Di situ aku menyerah, tapi dokter memberikan saran sama aku, katanya kalau program hamil ya, buat teman-teman yang lagi program nih, aku kasih bocorannya gitu ya. Katanya harus minum Polapid ya, minum Polapid, terus minum vitamin vitamin E-nya itu yang 1000 ya, yang E-nya itu yang bagus, pokoknya yang ada kan yang 500, ada yang 1000. Nah aku disaranin minum yang 1000. Terus aku minum vitamin apa aja, A, B, C, D, pokoknya vitamin D boleh, pokoknya vitamin itu tidak masalah gitu ya. Terus aku disaranin itu ya teman-teman, aku bukan dokter ya, aku cuman disaranin itu. Terus akhirnya setelah 6 bulan apa berapa bulan ya, 6 bulan gitu, aku tidak balik lagi ke sana. Biasanya kan tiap bulan itu aku 700.000, tiap bulan 700.000, bayangin selama 3 tahun aku ngeluarin 700.000 untuk ke program hamil. Jadi dari gaji suami itu aku sisihin duit 700.000 untuk program hamil. Nah aku nggak balik ke situ, aku senang, bahagia gitu, aku liburan, aku yang seperti tadi aku katakan ya, aku liburan gitu. Setelahnya aku tidak program hamil, aku liburan ke Padang, ke pokoknya kemana-mana gitu, pokoknya apa yang ingin aku lakukan, pokoknya happy, nggak di rumah, nggak kemana-mana, terus keluar, punya teman banyak gitu, teman-teman punya pergaulan luas, aku jualan bolu gitu kan teman-teman, aku senang jualan bolu gitu kan, aku senang jualan bolu ulang tahun, aku bikin bolu ulang tahun, aku menjahit, aku datang ke rumah-rumah untuk menjahit mereka, aku pakai sepeda teman-teman, aku pakai sepeda datang ke rumah-rumah, aku ngajar di RA di sini cuman sebulan doang, tapi ya aku ngajar, pokoknya aku mencari kesibukan sibuk-sibuknya gitu untuk melupakan semuanya gitu ya, aku mencari kesibukan untuk melupakan kejadian aku program gagal gitu kan teman-teman. Nah setelahnya aku mencari kesibukan gitu, aku nggak inget yang namanya hamil gitu, nggak program hamil, nggak apa, aku seneng-seneng pokoknya gitu ya, aku menjalani hubungan sama suami dengan seikhlas. Jadi kalau kayak di program itu kan, aduh ini masa subur, buru-buru belum subur, jangan gitu kan, kayak gitu, jadi diatur kayak robot gitu teman-teman. Nah aku nggak lakukan itu gitu ya, aku secara alami aja gitu, ketika ini berhubungannya biasa gitu ya, suami istri lah gitu, saling
sayang jadi pakai perasaan atau apa gitu kan teman-teman. Pokoknya nggak menurut dokter harus tanggal segini segini gitu ya. Kalau kita pengen ya lakuin aja gitu kan teman-teman. Terus akhirnya setelah 6 bulan itu, setelah aku merubah mindset aku untuk hamil gitu, aku tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu bergebu-gebu gitu. Akhirnya Allah kasih aku garis 2 teman-teman. Masya Allah, aku udah capek bolak-balik jatuh bangun, akhirnya aku hamil garis 2. Ya, Masya Allah, pokoknya itu sangat mengharukan buat aku teman-teman, dengan perjuangan aku, dengan rahim yang oh ya, rahim aku retropleksi teman-teman. Jadi ya retropleksi lah ya, ke belakang katanya gitu posisinya itu dengan rahim aku yang ke belakang. Tapi dengan aku tidak program hamil, aku tetap mengkonsumsi vitamin teman-teman. Jadi aku tetap membeli vitamin di apotek secara mandiri, membeli vitamin asam folat, vitamin E, vitamin pokoknya untuk kesehatan. Terus suami juga tetap minum vitamin gitu teman-teman. Jadi biar rileks, tapi aku nggak pergi ke dokter. Nah, dokternya sendiri menyarankan aku beli sendiri di apotek kayak gitu. Nah, aku menyarankan itu selama 6 bulan itu aku nggak pergi ke dokter, tapi aku tetap mengkonsumsi, aku tetap minum susu. Susunya susu Prenagen waktu itu ya, aku minum susu. Kadang susu yang lain juga nggak apa-apa, yang penting ya susu gitu yang ada asam folat gitu kayak gitu. Ya asam folat itu kan bagus ya buat suburan. Mungkin kan di toge juga ada asam folat, cuman kan kalau di toge itu alami ya teman-teman, maksudnya nggak terlalu khusus gitu. Kalau asam folat khusus kan bagus gitu teman-teman. Terus akhirnya aku positif 2, kemudian tapi itu positif 2-nya itu aku tidak tahu teman-teman, maksudnya saat itu aku sibuk menjahit, sibuk pergi ke sana, pergi ke sini pakai sepeda. Nah, aku tuh nggak tahu kalau aku hamil. Ya, teman-teman. Aku cuma ngerasa pusing kayak kurang darah. Nah, seperti itu. Pusingnya kayak kurang darah, terus nggak nafsu makan, mual kayak orang lagi emah gitu kan. Terus akhirnya aku bilang sama suami, kenapa ya aku telat nih sehari, kata suami. Ya nggak apa-apa lah, baru juga telat sehari, ntar juga datang bulan, kata suami gitu kan. Terus akhirnya kok ngeplek ya gitu, aku bilang ngeplek mulu tapi nggak deres-deres headnya gitu kan. Aku bingung gitu, biasanya kan kalau head itu brus gitu kan, deres gitu kan, aku nggak tahu hamil. Terus akhirnya aku konsultasi ke bidan gitu ya, ke bidan. Saat itu aku masih jadi kader posyandu, aku banyak aktivitas teman-teman, kader posyandu, jualan bolu, ngejahit, ngajar teman-teman. Waktu itu banyak banget aktivitas aku, itu tujuannya untuk melupakan masalah aku karena program hamil aku gagal. Makanya tuh aku bukti prestasinya aku itu aktivitas yang dipadat-padatkan gitu teman-teman. Itu bukti frustasi aku gitu. Jadi untuk melampiaskan emosi gitu, aku mencari kesibukan kesana kemari gitu kan, biar nggak pusing gitu. Akhirnya saat itu aku konsultasi ke Bu Bidan. Bu Bidan, aku ini kok headnya nggak deres ya, kenapa ya gitu kan, aku bilang gitu. Terus Bu Bidan bilang, kok bisa nggak deres, apa minum pil KB, katanya gitu kan, nanya gitu. Masa minum pil KB, aku kan lagi program hamil Bu Bidan, aku kan belum punya anak gitu kan. Iya kan, kalau kata Bu Bidan ya, kalau orang yang headnya itu
tidak lancar. Satu, karena mungkin orang itu lagi minum pil KB kan kayak gitu. Yang kedua, karena mungkin orang itu hamil, katanya bisa jadi itu hamil. Nah, aku tuh deg-degan yang keduanya. Nah, Bu Bidan itu ngasih saran ke aku untuk beli test pack. Nah, aku kan bingung kenapa aku lagi head disuruh test pack gitu kan. akhirnya aku turutin aja ya gitu kan ke suami. Mas, aku masa disuruh test pack sih, sama siapa kan kayak gitu. Itu sama Bu Bidan, aku lagi head kok disuruh test pack sih gitu. Akhirnya aku di test pack, teman-teman, aku beli test pack, beli 2. Nah, aku di kamar mandi nih gitu kan, dicek di kamar mandi, aku celupin gitu kan, aku lihat, kok garis 2 gitu kan. Aku langsung teriak, Mas gitu kan, aku garis 2 gitu kan. Terus suami aku langsung sujud syukur, teman-teman. Allah, astagfirullah, alhamdulillah gitu. Pokoknya seneng banget, kita tuh seneng banget dapet garis 2, dan itu sangat ajaib, teman-teman. Sangat ajaib, seneng. Tapi di sisi lain aku juga sangat cemas dan sangat takut. Iya, teman-teman, sangat cemas dan sangat takut, tapi ada bahagianya karena aku garis 2 positif. Nah, setelah itu aku bingung kenapa. Terus aku WhatsApp lagi nih Bu Bidan, kok aku garis 2 tapi kenapa aku ngeplek gitu, kenapa aku berdarah gitu, teman-teman. Darahnya itu hitam gitu, teman-teman, darahnya itu hitam. Nah, aku takut terjadi apa-apa pada janin aku gitu kan. Terus akhirnya Bu Bidan bilang, coba kamu periksa aja ke dokter SPOG, jangan ke bidan ya, katanya gitu. Padahal dia sendiri bidan ya, tapi dia sendiri nyaranin jangan ke bidan. Jangan ke bidan, pokoknya kamu datang ke dokter SPOG biar diperiksa. Emang bener sih, mungkin dia pengen yang terbaik buat aku. Dia pokoknya bidannya keren banget, Bu Bidan, terima kasih ya. Pokoknya keren banget, Bu Bidannya luar biasa. Nah, aku disaranin langsung ke dokter SPOG gitu ya. Sama Bu Bidan itu aku disaranin ke dokter SPOG. Terus aku datanglah ke sana dengan membawa test pack positif gitu ya, teman-teman. Nah, aku datangnya ke rumah sakit rumah sakit yang lain ya, bukan rumah sakit yang biasa aku program hamil. Aku datangnya ke rumah sakit yang lain. Aku nggak sebutin rumah sakitnya ya, pokoknya aku itu rahasia ya, teman-teman. Aku datang ke rumah sakit yang lain di Bekasi, di sini ya. Aku datang ke rumah sakit yang lain di Bekasi. Saat itu aku udah pindah ya, teman-teman. Jadi saat aku tahu hamil itu aku udah di rumah, udah pindah, udah di sini gitu ya, teman-teman. Jadi selama 6 bulan pas pindah ke sini itu aku udah positif ya gitu. Terus akhirnya aku datang ke dokter SPOG. Dokter SPOG periksa aku, terus ngasih aku penguat kandungan gitu ya, ngasih aku obat penguat kandungan. Terus dokternya bilang, ini ada kantong janin tapi tipis, katanya gitu. Ada kantong janin tapi tipis. Nah, aku deg-degan, loh kok tipis gitu kan, kenapa nggak tebel gitu kan. Akhirnya aku dikasih obat penguat kandungan sama dokter itu gitu kan. Terus aku pulang, ambil dulu ke apotek, aku pulang ke rumah dan aku bed rest, nggak ngapa-ngapain. Aku dimarahin suami aku, nggak boleh
nggak boleh, pokoknya nggak boleh pengajian, nggak boleh posyandu, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain, makan aja harus, pokoknya aku bed rest. Tapi tetap aja ya, namanya cewek nggak bisa bed rest. Akhirnya aku tetap masak sendiri gitu kan. Akhirnya aku ya tetap aja nggak bisa bed rest, pokoknya aku orangnya nggak bisa diem gitu teman-teman. Jadi tetap aja aku ke kamar, ke dapur nyuci piring lah apalah kayak gitu ya teman-teman. Tapi kan itu nggak terlalu berat ya, maksudnya mungkin pas suami itu aku nggak boleh kerja jauh-jauh naik sepeda atau apa kayak gitu. Terus setelahnya aku dikasih obat yang buat dokter yang penguat kandungan itu habis, aku kan dokter bilang 2 minggu lagi kesini ya, kata dokter kan kayak gitu. Iya bu, oke, nanti 2 minggu lagi aku ke rumah sakit untuk periksa lagi, kan gitu kan. Nah, cuk saya tuh datang lagi tuh ke dokter itu, bukan dokter yang aku program hamil, bukan gitu kan. Jadi aku datang ke dokter yang berbeda, yang itu yang pertama aku dikasih obat penguat kandungan, aku datang ke situ, terus aku diperiksa, dipakai apa namanya ya, dipakai USG transvaginal, tahu kan USG transvaginal itu rasanya sakit banget pokoknya. Itu kenapa aku sekarang kalau dites itu biasanya kan nggak sakit ya, biasa aja gitu kan. Kenapa pas saat hamil itu aku berasa sangat sakit di USG transvaginal. Kemudian dokternya itu heran setelah 2 minggu itu, kok nggak kelihatan ya kantong janinnya, katanya gitu. Kemana kantong janinnya? Bu, kantong janinnya hilang. Aku pikir hilang kemana gitu. Kantong janin aku hilang, kata dokter. Ya hilang kemana? Aku kan nggak ya Allah, hilang kemana bu gitu kan aku bilang. Terus dokternya anehnya lagi ngomong gini teman-teman, ibu emang kemarin periksa ke sini hamil, katanya gitu. Ya Allah, kok ngomongnya begitu? Ibunya yang bilang aku hamil, ada kantong janinnya tipis, tiba-tiba periksa yang kedua dia bilang kantong janin aku nggak ada. Aduh, astagfirullah, bu, kantong janin aku kemana, kok bisa hilang gitu kan, dicopet gitu kan. Astagfirullah, masa kantong janin aku dicopet teman-teman lah. Setelah itu dokter itu ngasih obat apa ya, pokoknya nggak bilang kantong janin aku, dokter itu bilang kantong janin aku hilang. Terus malah dokternya itu mendiagnosis aku punya kista. Nah aneh kan, lah awalnya dia bilang aku hamil, terus yang kedua kenapa dia bilang aku punya kista gitu kan. Dokternya bilang, katanya ini ada kistanya, harus dioperasi, dia bilang kayak gitu. Aku bingung, kenapa aku ada kista gitu, padahal aku positif loh. Di itu garis positif, garis 2, aku periksa berkali-kali, aku pakai tes pack itu berkali-kali, aku positif garis 2. Dokternya bilang aku punya kista. Aneh, pokoknya aneh banget itu. Akhirnya aku nggak percaya, aku nggak mau nerusin di situ, aku pindah lagi ke dokter. Aku pindah lagi ke dokter lain, teman-teman. Bentar. Nah, aku pindah lagi ke dokter lain.
Terus aku dokter yang biasa aku program hamil, aku udah percayalah ke situ ya teman-teman. Aku pindah ke dokter yang biasa aku program hamil, si ibu dokter itu. Nah, kemudian aku ke ibu dokter itu menunjukkan hasil tes pack aku. Aku bilang, "Bu dokter, aku hamil," gitu kan. Ya Allah. Terus tuh bu dokternya itu bahagia sekali karena mendapatkan berita aku hamil. Kenapa bahagia? Karena bu dokter juga merasakan apa yang aku rasakan karena melihat perjuangan aku sebagai wanita yang sangat berjuang sungguh-sungguh sekali gitu, dan dia bahagia ya teman-teman. Karena meskipun aku sudah tidak datang ke dokter, aku mengikuti sarannya dia untuk terus minum asam folat, vitamin itu, dan akhirnya aku hamil. Terus aku datang ke situ, dicek ya teman-teman, dicek. Dokter, aku bilang ke dokter, "Dokter, aku periksa ke dokter ini dan dokter ini bilang kalau aku ada kista, tolong aku cek lagi apa benarkah aku ada kista atau emang hamil," gitu kan. Nah, ketika itu aku datang, aku diperiksa, dokter bilang, "Oke, jangan dulu bersepsi apapun, nanti ibu periksa dulu ya, tahan napas, terus dihembuskan lah kayak gitulah kan, USG transvaginal ya teman-teman." Tapi diperiksa di dokter yang itu aku tidak merasa sakit karena emang dokternya udah ngerti caranya gitu, nggak main cus kayak gitu. Kayak gitu ya. Kak, aku kalau kayak gitu suka takut teman-teman, loh kok bisa langsung dibersin. Terus aku diperiksa, terus dokternya nunjukin ini apa, ini kayaknya ada kista katanya di tuba, katanya nggak disebutin di tuba, dia bilang kayaknya ada kista gitu kan. Terus iya katanya bener, katanya kayaknya ini ada kistanya, katanya ada hitam-hitam, pokoknya di layarnya itu ditunjukkan ini rahim, terus ini sel telur, katanya gitulah, dijelasin lah sama dokternya terus kayak gitu. Terus dia itu kasih aku resepnya itu, katanya ini janinnya udah nggak ada, katanya gitu, udah nggak ada, udah bersih katanya gitu. Aku bingung, udah bersih gitu kan, padahal aku positif dites di rumah itu masih positif gitu kan. Aku nanya dong sama dokter, "Bu dokter, kok ininya masih positif ya gitu, kenapa nggak negatif kalau udah bersih," gitu kan aku bilang. Terus bu dokter bilang, "Nanti juga negatif sendiri." Astagfirullah, kok bilang nanti juga negatif sendiri sih? Terus akhirnya aku bilang, "Oh gitu ya dokter," gitu, "nanti negatif sendiri ya." "Oh nggak ada kemungkinan ini ternyata masih ada janinnya dok," ya, aku bilang gitu, karena aku masih mual kalau makan, terus masih positif juga gitu kan. Terus akhirnya dokter ngasih aku resep untuk obat setelah aku melahirkan. Lah aku belum ada keluar gumpalan kayak gitu, nggak ada, belum ada keluar kayak gitu. Terus aku minum vitaminnya aja gitu karena aku nggak percaya janinnya itu udah keluar gitu teman-teman. Terus aku pulang ke rumah gitu ya. Saat itu kondisi aku itu sangat galau dengan berbagai hal teman-teman. Pertama, gimana aku nggak galau ya teman-teman, ibu aku sedang sakit kritis saat itu ya. Aku sedang hamil posisinya, dan hamilnya ini nggak normal seperti orang lain, istilahnya ya hamil sih hamil tapi nggak usah ngeplek gitu kan, kayak gitu. Nah itu yang bikin aku cemas
seribu cemas aku dalam hati, ya Allah, aku belum hamil, pengen hamil pusing, udah hamil masih juga pusing, lagi mana gitu ya, udah belum hamil aku pusing, udah hamil kok sama aja gitu, masih pusing-pusing juga mikirin kenapa aku ngeplek, ya Allah gitu kan. Itu diuji berkali-kali lipat. Orang kakak aku nelpon mulu bilang mamah sakit, mamah masuk rumah sakit, mamah dirawat, sedangkan aku kondisinya lagi sangat memprihatinkan gitu teman-teman, sangat drop gitu kan. Dropnya tuh kok bisa kantong janin aku hilang, terus aku ngeplek mulu, kalaupun hilang terus head juga harusnya harusnya ada gumpalannya, ada wujudnya gitu teman-teman. Terus kalau pas lagi sholat tuh kayak batu ginjal di sebelah kanan itu teman-teman, jadi kayak orang yang kesakitan gitu kan, suka ya kayak orang yang punya penyakit batu ginjal lah, sakit ruku sakit, sujud sakit, semuanya pokoknya nggak bisa gerak gitu ya teman-teman. Terus setelah aku dari rumah sakit itu, karena aku kepikiran orang tua di rumah di kampung di Kuningan, aku di Bekasi, orang tua aku di Kuningan, mama aku gitu ya. Terus akhirnya aku bilang ke mama aku tuh udah sangat kritis, udah masuk ICU. Kakak aku nelpon, Neng, mama udah masuk ICU lah. Aku pusing teman-teman. Aduh gimana ya, aku kondisinya masih sakit, suami aku kerja nggak bisa ditinggal, dia nggak bisa nganterin aku ke Kuningan karena kerjaannya itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti harus cuti, dan harus cuti itu udah habis cutinya teman-teman, dan tidak bisa, nanti yang ada dipotong gaji atau segala macam lah dengan berbagai resiko gitu ya. Akhirnya aku memutuskan pulang sendiri teman-teman, dengan kondisi aku, kesehatan aku yang belum sehat dan belum tahu apa janin aku di dalam udah hilang atau masih ada gitu kan, aku nggak tahu ya. Cuman aku yakinnya ya udahlah, udah mungkin udah dikasih obat, udah bersih gitu, udah nggak ada gitu kan, udah keluar sama head gitu kan. Tapi head juga kan nggak lancar ya, hitam-hitam gitu, ngeplek hitam gitu. Terus akhirnya aku pulang ke Kuningan, langsung pulangnya tuh ke rumah sakit gitu ya. Pulang ke rumah sakit langsung, nemuin ibu aku ternyata benar masuk ICU gitu kan. Ibu aku diperiksa di situ di ICU, aku juga masih kerasa kesakitan teman-teman. Nah gimana ya gitu kan, kakak akunya nelpon terus gitu untuk ngasih tahu. Terus ibu aku juga ngomong, Neng kalau kamu nggak pulang jangan nyesel ya kalau mama nggak ada. Aku kan sebagai anak gitu ya sedih gitu kan, kayak gitu tuh jadi ngerasa ya Allah kok kayak gini gitu kan. Aku lagi pemulihan gitu kan, ibu aku kritis gitu kan. Akhirnya aku pulang ke Kuningan, terus aku ngerawat, mah aku udah pulang nih gitu kan. Di ICU ibu aku udah membaik alhamdulillahnya. Terus dia dimasukkan ke ruangan rawat, dari ICU masuk ke ruangan rawat. Setelahnya masuk ke ruangan rawat, di situ aku jaga sendiri ya. Kakak aku pulang gantian dong, capek kalau dia terus yang jaga gitu kan, capek kalau kakak aku terus jaga gitu kan. Suami aku di Bekasi, kakak aku di Kuningan bersama suaminya gitu kan teman-teman. Nah ketika aku pulang ke Kuningan ngejagain kakak aku pulang dulu ke rumah, karena kakak aku kan kerjanya emang di rumah teman-teman, kerja ngejahit juga sama kayak aku. Jadi dia itu punya pesanan, katanya harus ngejahit dulu, katanya kamu jagain di sini ya, katanya gitu, jagain mama, teteh pulang dulu, nanti kalau misalkan ada apa-apa nelpon. Jadi giliran kan kakak aku juga nggak tidur teman-teman, dia ngejagain mama, jadi aku harus gantian, namanya ya orang tua ya. Emang bener sih,
satu ibu bisa mengurus beberapa anak, tapi satu anak tidak beberapa anak belum tentu bisa ngurus orang tua. Ya, semacam aku aja belum terlalu bisa ngurusin orang tua, itu merasa sangat kurang sekali. Belum terlalu sempurna mengurusin orang tua, aku belum puas teman-teman. Nah kemudian aku giliran nih sama kakakku pulang, aku jagain mama gitu ya. Terus itu posisi aku tuh masih sakit teman-teman. Sakit banget perutnya, jalan nggak bisa ngurusin mama tuh, ngelapin mama tuh sambil jalannya sambil gimana gitu. Jadi kayak orang mah yang sakit nungguin yang sakit kayak gitu posisinya. Jadi orang sakit nungguin orang sakit. Nah mama aku tuh masih bisa ngomong teman-teman, neng sakitnya mah tapi entelah ente sakit, neng mah kuat gitu. Mama sehat ya, mama jangan sakit ya. Terus aku bilang gitu, terus mama aku bilang, iya tapi nengnya sakit, ya udah neng tidur sama mama aja di sini katanya gitu kan. Mama aku tuh udah kayak masih kayak anak kecil gitu kan, segede-gedenya aku, seibu rumah tangganya aku, meskipun aku udah nikah, udah punya suami, tapi di mata ibu aku tuh aku anak kecil teman-teman. Karena orang tua itu tetap mencintai anaknya itu seperti, jadi ibaratnya dia tuh berpikir kita tuh masih kecil gitu, masih belum bisa apa-apa, makanya dia tuh sangat menyayangi sampai akhir hayatnya. Makanya buat semua anak-anak di dunia yang masih punya orang tua, sayangilah orang tua kalian seperti orang tua kalian menyayangi kalian sepenuh hati gitu. Karena kasih sayang orang tua itu gak bisa dibalas oleh apapun gitu teman-teman. Terus akhirnya aku itu membuat ibu aku untuk tersenyum, tenang lah mah, tuh sakit nih mah kuat kok gitu kan. Neng nggak hamil ya, mama sedih katanya gitu kan. Neng bilang, jangan sedih, neng aja yang nggak hamil nggak sedih kok gitu kan, dikuatin. Aku nggak nangis di depan orang tua aku teman-teman. Jangan sedih mah, ntar juga hamil lagi kok, kan udah pernah hamil, aku bilang gitu kan. Ntar juga hamil lagi. Yaudah nih nggak apa-apa, nggak hamil juga, nggak punya anak juga nggak apa-apa, yang penting neng sehat katanya mama gitu. Neng bilang, ya udah nggak apa-apa mah, jangan mikirin neng, yang penting mama sehat, neng bahagia gitu kan. Terus akhirnya mama tidur di situ. Terus di mama kan masuk ruang rawat, tadinya kan pengennya di kelas 1 aja ya teman-teman, karena emang askesnya itu sesuai kelasnya gitu, karena kelas 1 itu penuh, jadi masuknya di VIP. Dan itu ada ruangan AC-nya dingin teman-teman, mungkin ibu aku nggak kuat dingin gitu ya teman-teman. Akhirnya dia bilang, 2 hari terakhir sebelum kejadian yang hebat itu ya teman, sebelum kejadian tragedi sesuatu yang nanti aku bakalan ceritain itu, ibu aku itu minta dipotongin kukunya. Jadi minta dibersihin sama aku pengen, katanya mama pengen dimandiin sama kamu, katanya nggak mau sama orang lain, pengen dielapin sama kamu, nggak mau sama suster, karena kalau di suster itu sakit katanya gitu. Jadi badannya mama aku itu waktu beberapa hari sebelum meninggal itu merasa sakit kalau dipegang orang. Nah kalau sama aku kan pelan-pelan gitu, terus dicatutin kukunya, dibuangin kan pakai air pipisnya pakai selang ya teman-teman, dia tuh, terus aku buangin selangnya, ganti pampasnya, kalau aku lapin, pokoknya aku berusaha yang terbaik, meskipun aku belum merasa baik ngurusin orang tua, belum merasa puas teman-teman. Jujur aja aku hidup sama ibu aku itu selama 28 tahun, sisanya selama 28 20
27 kali ya teman-teman. 27 tahun itu aku bareng-bareng dari lahir sampai 27 tahun itu bareng-bareng terus. Aku pisah, setelahnya suami pindah ke Bekasi kerjanya. Waktu nikah juga sempat LDR karena aku pengen bareng suami gitu kan. Setelah suami pindah ke Bekasi, aku ikut ke Bekasi karena mamah udah ada yang jaga si teteh itu kan. Si teteh di Kuningan, aku senang sekali kalau teteh aku di Kuningan, jadi mama aku ada yang dijagain. Tapi oh ya, itu hari pertama aku pisah sama ibu aku ya teman-teman. Jadi setelahnya apa 27 tahun itu aku berpisah, pas kata ibu aku gitu ya, ya udah nih ikut suami katanya biar mama sama teteh. Terus ya akhirnya kan mama sakit, jadi aku tuh nggak bareng-bareng sama mama itu 2 tahun teman-teman. 2 tahun nggak bareng-bareng tapi bersamanya itu 27 tahun. Jadi gimana, bayangin, aku itu sangat dekat sama orang tuaku, khususnya mama aku ya teman-teman. Kalau kakak aku juga dekat, kami berdua itu dekat teman-teman sama ibu aku. Kakak aku dekat, pokoknya meskipun kakak aku jauh pesantren terus gitu ya, dari mulai MTS pesantren, aliyah pesantren, kuliahnya di Bandung jauh gitu, tapi mama aku itu sangat sayang sama kakak aku, sampai apapun dia korbankan gitu untuk kebahagiaan kakakku. Meskipun kadang-kadang ibu aku nggak mampu untuk membahagiakannya, tapi dia sangat berusaha. Sama sih teman-teman, nggak ada bedanya aku sama kakak aku. Kasih sayang ibuku kepada aku dan kakak aku tuh tidak dibedakan sama sekali, sama persis. Nggak ada beda-bedanya, namanya orang tua mah ke anak yang satu dan yang lainnya juga sama ya teman-teman. Cuman bedanya kakak aku itu mandiri sekali. Dari keluar TK, SD, keluar SD itu udah pesantren gitu ya. Keluar SD pesantren, aku juga pengen pesantren, tapi ibu aku tuh nggak ngizinin. Kata ibu, kamu jangan pesantren, mama nggak ada temennya, katanya gitu. Akhirnya aku pesantren kalong aja di rumah gitu, kadang ke masjid, kadang enggak gitu kan. Kadang aku belajar di rumah, aku nggak pesantren teman-teman, nggak makan beku pesantren. Tapi ya mudah-mudahan meskipun seperti itu, aku pengen menjadi orang yang baik ya teman-teman, meskipun aku merasa juga belum baik sih. Nah lanjut aja ya ceritanya. Jadi ibu aku itu tinggallah sama kakak aku gitu di kampung bersama suaminya, karena kakak aku pindah dari Cianjur ke Kuningan itu pas aku pindah juga ke Bekasi gitu kan. Nah kemudian kemudian ibu aku apa uh, mulai membaik nih, mulai membaik. Nah kemudian tiba-tiba pagi itu pas kakak aku ke Cirebon, ke Cirebon apa tahu kemana ya, pokoknya kakak aku pergi untuk mencari bahan gitu ya, mungkin untuk membeli kain untuk pesanan baju gitu. Aku tetap menjaga ibu aku, jadi pas awal aku datang sampai sampai kejadian itu aku masih ngejaga ibu aku di ruangan VIP itu. Aku tidur di sopanya, terus aku tidur di situ, tapi ibu aku nggak mau ditinggalin. Aku tuh harus duduk terus di sampingnya dia, nggak boleh jauh kata dia gitu. Aku kalau duduk terus sakit perutnya teman-teman. Akhirnya aku bilang, mama bobonya neng nungguin di sofa gitu kan, bilang gitu. Terus akhirnya pas aku tiduran tuh di sofa, merasa ya Allah sakit banget, udah kayak orang mau lahiran teman-teman. Sakitnya minta ampun. Nah aku heran kenapa aku bisa kesakitan banget gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, mah Neng sakit gitu kan, mama di sini aja ya, jangan 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 cemas gitu kan, Neng nungguin mama kok
gitu kan, nggak kemana-mana Neng, duduk di sofa, mama jangan takut ya. Iya tapi mama pengennya Neng deket mama, nggak boleh jauh. Jadi padahal sopanya itu juga nggak jauh teman-teman, deket. Cuman ibu aku tuh nggak mau aku jauh dari ranjangnya ibu aku gitu. Pengennya aku deket terus di sampingnya dia gitu. Cuman kalau aku duduk tuh sakit gitu. Nah, kemudian ibu aku tuh masih sempet SMS ke kakak aku, Teteh pulang, si Neng sakit, katanya gitu. Nge-WhatsApp, nge-SMS ke kakak aku, ya Allah. Padahal ibu aku tuh lagi nggak enak ya, lagi sakit, tapi dia masih merhatiin aku gitu. Terus akhirnya kakak aku ke rumah sakit ya, datang ke rumah sakit, terus um, bilang ke mama aku, bilang katanya si Neng sakit katanya gitu. Ya udah, ntar ditungguin bibi dulu yang kerja sama Teteh, jadi yang penjahit, yang karyawan jahitnya Teteh gitu teman-teman. Dia ngewakilin kakak aku untuk ngejagain aku di rumah sakit sama ngejagain mama. Tapi mama itu mulai apa, aneh gitu teman-teman, mulai tiba-tiba kayak itu ada tamu katanya datang, bukain pintu gitu kan. Kan bibi aku jadi takut ya teman-teman, tamu siapa, padahal di situ tuh nggak ada siapa-siapa gitu kan. Terus akhirnya bibi aku ngebangunin aku, Neng mamanya kenapa katanya gitu. Itu tiba-tiba kayak ngelihat banyak tamu. Aku bilang udah lagi ngimpi kali, aku bilang gitu, lagi mimpi. Aku bilang, Bibi tolongin jagain dulu ya, aku sakit perut. Aku tidur di sofa, masih tidur di sofa. Kata bibi aku, Neng kamu tidur kayak orang pingsan lah, sakit banget gitu kan. Akhirnya pas sore jam 4:30 itu kakak aku datang ke rumah sakit, terus nanyain, Neng gimana kondisinya, sehat nggak? Masih sakit sih tapi rada mendingan sekarang, nggak terlalu sakit, udah dikasih air hangat sama bibi, aku bilang itu. Terus akhirnya aku minta, Teteh aku mau mandi ya, aku bilang gitu. Terus ke kamar mandi lah aku ya. Terus aku lihat dulu ibuku sebelum ke kamar mandi, Mama sehat mah, aku bilang gitu kan. Mama senyum dong gitu, aku bilang gitu, Mama senyum dong, aku bilang Mama senyum, aku bilang gitu kan. Terus ibu aku bilang gitu kan, meskipun senyumnya itu kepaksa gitu, ngerasa nahan sakit juga. Aku bilang sehat-sehat ya Ma gitu, aku bilang gitu. Aku liatin mama gitu pas mau ke kamar mandi. Pas di kamar mandi, kejadiannya tuh di kamar mandi teman-teman. Aku lagi di kamar mandi, lagi BAB gitu kan. Tiba-tiba dada aku sakit banget, berasa kayak ditusuk-tusuk teman-teman. Allahu Akbar, sakit, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku ke keluar teriak gitu, Teteh sakit, aku bilang gitu, Teteh ini sakit Teteh gitu kan. Aku teriak tuh sama kakak aku ya, kenapa ini sakit, aku bilang gitu. Terus kakak aku bilang, ya udah panggil perawat. Aku panik teman-teman, panik karena ibu aku lagi sakit, aku tiba-tiba kerasa kritis gitu, sakit juga. Dada aku kerasa ada yang nusuk gitu teman-teman, kayak mau diambil gitu jantung aku tuh ya. Terus akhirnya aku didatangin tuh perawat datang bawa kursi roda. Terus perawatnya bingung, lah ini siapa yang sakit katanya gitu, kok malah yang jagain sakit, dia bilang kayak gitu. Kakak aku bilang, iya ini lagi sakit, dari Bekasi itu dia katanya habis keguguran katanya gitu kan. Kakak aku bilang, jelasin gitu ke susternya. Terus akhirnya aku dibawalah tuh ke ruangan
unit gawat darurat gitu kan, dibawa ke ruangan UGD dalam posisi aku yang pakai baju doang, nggak pakai daleman lah, aku ngedadak sakit pas lagi mandi nggak pakai apa-apa gitu ya teman-teman. Terus akhirnya aku dibawa tuh ke ruangan UGD, aku teriak-teriak, "Bu dokter, Pak dokter tolongin, sakit," gitu kan, "ini ya Allah sakit banget dadanya," gitu kan, aku bilang gitu kan. Terus kata dokter, kenapa kok bisa sakit dada gitu kan, yang katanya yang keguguran kan, kata kalau keguguran kan harusnya sakitnya perut bukan dada gitu kan. Aku sendiri aneh gitu, kenapa aku malah sakit dada ya, bukannya sakit perut gitu kan. Terus akhirnya sama dokternya aku dipijit kayak pijit jantung gitu teman-teman. Akhirnya aku udah mendingan tuh, dadanya nggak sakit ya teman-teman, tapi perut aku malah jadi makin berasa gitu, makin sakit banget gitu ya. Terus akhirnya aku bilang, "Dokter ini gimana nih, perut aku sakit." "Ya ntar dicek dulu," kata dokter ya. Akhirnya dicek tuh, dimasuk ke itu, terus dicek kata dokter, "Suster periksa lembek apa enggak," katanya. Akhirnya diperiksa, ternyata kata susternya, "Dokter lembek," katanya gitu. Aku nggak ngerti ya apa maksudnya ya. Akhirnya aku dibawa ke ruangan tindakan orang-orang yang mau lahiran. Nah itu banyak banget tuh orang yang mau lahiran, yang sini lagi gitu kan, yang di sini lagi pokoknya lagi pada ngeden semua teman-teman. Nah kemudian aku di ruangan itu sendiri dan menahan rasa sakit. Kata susternya, "Masih sakit enggak?" Aku bilang, "Iya sakit, tambahin dosisnya dong biar nggak sakit," aku bilang. Terus kata susternya, "Nanti kalau overdosis gimana Bu?" Terus akhirnya aku bilang gini, "Dokter," kata dokter, "Mana suaminya?" "Suami aku di Bekasi dokter, nggak ada di sini, aku nungguin ibu aku lagi sakit kan di ruangan," gitu kan. "Ibu aku jangan dikasih tahu ya dokter, ntar ibu aku makin ngedrop." Tapi kakak aku ngasih tahu, soalnya kalau nggak dikasih tahu ibu aku kan nanyain terus teman-teman. Terus akhirnya ibu aku dikasih tahu kalau aku katanya dimasukin ke ruang tindakan gitu. Terus pas itu kata dokternya, diperiksa, "Kenapa ini?" katanya gitu. "Kenapa?" Kata aku jelasin kan, "Dokter aku di Bekasi itu dibilangin BO." BO itu black teeth opum, jadi keguguran sendirinya teman-teman. Jadi bukan apa gitu, bukan KET atau apa gitu kan teman-teman. Aku belum tahu tentang KET waktu itu. Terus dokter periksa dong kan, terus pas periksa ketahuan tuh, ternyata aku bukan BO teman-teman, tapi KET, kehamilan etropik terganggu, yaitu kehamilan kayak di luar kandungan, tapi bukan di luar kandungan sih, masih dalam kandungan, masih di rahim gitu, masih di jalur kehamilan lah kayak gitu kan, masih di tuba Fallopi gitu kan. Nah kehamilan KET, kata dokter, "Kok bisa dikatain BO," katanya gitu. Emang nggak kelihatan ini janin," katanya gitu kan. Kata aku bilang gini, "Dokternya malah bilang itu kista Pak Dokter." Aku bilang gitu kan, Pak Dokter ya, bapak-bapak ya teman-teman. Aku bilang, "Itu kista," katanya. Terus Pak dokternya bilang, "Ini bukan kista, ini janin," katanya, "udah gede," katanya gitu. Ya Allah, udah gede. Aku bilang, "Udah gede Pak dokter ya. Terus gimana dong?" Aku bilang gitu kan. Terus dokternya bilang, "Ini harus dioperasi malam ini juga." Jadi jam 10 malam tuh Pak dokter meriksa. Dan dia bilang harus dioperasi malam ini juga, kalau enggak
bahaya katanya gitu kan. Mana suaminya katanya gitu kan. Ditanya mana suaminya, kesini katanya gitu, mau dikonsultasiin di ini Pak. Itu cepet-cepet, kondisinya tuh harus cepet teman-teman, karena kalau nggak cepet bahaya katanya gitu. Terus akhirnya aku bilang, suami aku lagi di Bekasi Pak Dokter, nggak bisa kesini soalnya jauh, paling bisa besok, aku bilang gitu. Ya yang siapa wakilnya katanya gitu kan, wakilnya kakak aku gitu kan, suruh kesini kakaknya katanya gitu. Terus akhirnya kakakku konsultasi tuh sama Pak Dokter. Terus Pak Dokter bilang, ini adekmu harus dioperasi hari ini juga katanya, malam ini juga. Untungnya aku bawa BPJS teman-teman. BPJS itu penting ya teman-teman, bawa kemana-mana. Terus aku untungnya bawa BPJS gitu ya. Terus akhirnya aku disuruh operasi malam itu juga. Kakak aku harus telepon suami aku untuk minta persetujuan kalau aku boleh dioperasi malam itu juga gitu kan. Terus akhirnya mana telepon suaminya Bu katanya gitu. Suaminya telepon aja gitu kan. Terus akhirnya suami aku ditelepon, terus suami aku shock gitu kan, kenapa istriku harus dioperasi padahal baik-baik saja pas berangkat gitu, nggak, istilahnya kan udah selesai gitu. Jadi suami aku taunya, disangkanya aku tuh udah nggak ada janinnya. Sama aku juga nggak mikir kalau di perut aku tuh masih ada janinnya gitu teman-teman. Akhirnya suami aku mengizinkan aku untuk dioperasi malam itu juga, karena dokternya bilang gini, Pak, kalau ibu mau tidak dioperasi malam ini, yang ada janinnya udah nggak bakalan selamat, emang udah nggak ada gitu kan, udah mati gitu kan, udah meninggal gitu teman-teman. Jadi janinnya itu udah meninggal, nggak bisa diselamatin. Kalau nggak dioperasi malam ini juga, istrinya juga bakalan nggak bisa selamat. Nah, di situ suami aku merasa ketakutan teman-teman, karena nggak mau dong dua-duanya nggak ada gitu kan. Akhirnya dioperasi gitu kan. Akhirnya dioperasi malam itu, nunggu dulu gitu ya, nunggu 2 jam. Akhirnya jam 11, nunggu 1 jam, jam 11 setelah siap ruang operasinya, aku langsung dibawa tuh ke ruangan operasi. Kalung, cincin semua dilepas, dikasih ke kakak aku gitu ya, untuk itu demi keamanan ya teman-teman. Jadi itu dilepas, terus aku pakai baju ruang operasi gitu, terus dioperasi kayak orang ngelahirin gitu. Jadi aku operasinya operasi sesar teman-teman gitu. Jadi di operasi sesar di itu, dan pas saat operasi itu kondisi badan aku itu sangat kedinginan teman-teman, udah kayak masuk freezer dinginnya kayak gimana teman-teman, bayangkan coba deh teman-teman, masuk freezer tuh dinginnya kayak gitu. Nah, aku masuk ke ruang operasi, kemudian disuntik, terus aku merasa kedinginan tuh. Nah, setelah itu aku nggak tahu, dikirain suntikan itu tuh nggak bakalan mengakibatkan efek dingin teman-teman. Nah, aku pikir dingin dari AC. Aku bilang ke Pak Dokter matiin AC-nya tuh. Dokternya pada ketawa semua. Lah ibu, itu tuh bukan dari AC kali, AC-nya udah mati, semuanya nggak hidup Bu, nggak ada yang nyala AC-nya katanya gitu. Ya itu kenapa masih dingin gitu kan, aku bilang gitu kan, masih dingin Pak Dokter, aku bilang gitu. Nggak tahu, aduh copot lagi. Terus dokternya senyum-senyum aja gitu, pada diketawain sama susternya juga banyak kan. Aku malu banget, ya Allah, cowok semua lagi. Aku deg-degan gitulah, aku dibercandain, dinyatanya, Bu ini anak keberapa katanya gitu kan. Aku bilang ini tuh anak pertama gitu kan. Ya Allah Bu, anak pertama ya, iya, rumahnya di mana
gimana Bu, ditanya kayak gitu. Terus suaminya kemana, katanya gitu. Ditanya, diajak ngobrol teman-teman biar nggak nervous kali ya, nggak grogi, nggak takut pas dioperasi tuh ya, kayak orang sesek napas gitu, kayak orang mau kelep gitu kan. Ya Allah, oh gitu kan, langsung dikasih oksigen, dan ada yang jaga di sini, ada yang, oh pokoknya susternya itu banyak teman-teman, ada kali 8 orang yang jagain gitu ya. Terus si dokter itu bilang, ini pecah nih gitu. Gunting mana? Gunting lah. Aku kaget. Hah, mau digunting, apanya yang digunting dokter? Aku bilang gitu kan. Ini pecah ini, katanya, ini udah pecah, nggak bisa diselamatin lagi, katanya gitu. Apanya dokter yang pecah? Ternyata yang pecahnya itu tuba palopi aku pecah karena janinnya itu terlalu besar gitu, jadi pecah. Akhirnya dokter bilang ini harus digunting, katanya. Akhirnya tuba palopi aku yang sebelah kanan itu digunting dan tidak bisa hamil dari sebelah kanan. Untuk hamil lagi harus sebelah kiri. Nah, aku bilang, dokter, aku bisa hamil lagi enggak gitu kan. Terus kata dokter yang operasi itu, dia bilang, tanya aja nanti ya sama dokter SPOG-nya bisa apa enggak, boleh konsultasi sama dokter SPOG-nya. Dan aku itu cemas banget pas operasi itu, sangat pusing sekali dengan kejadian itu, teman-teman. Aku harus kehilangan bayi dan kehilangan tuba palopi kanan aku. Dan itu sangat, ya Allah, gimana ini, mana ibu aku lagi sakit parah gitu kan, mana ibu aku lagi kritis, mana ibu aku lagi drop. Nah, aku pas mau masuk ruang operasi itu dikasih tahu lagi sama kakak aku, katanya ibu aku menurun, katanya menurun lagi, katanya gitu, drop lagi, mungkin karena tahu aku mau masuk ruang operasi kali ya, jadi ibu aku tuh ngedrop lagi. Jadi kakak aku kan bolak-balik ke sana ke sini, dia sendiri bolak-balik gitu, kasihan sih, asli kakak aku tuh hebat banget pokoknya. Terus setelah itu aku habis operasi itu masih kedinginan tuh. Terus dokternya bilang, ini janinnya bisa dikuburin, katanya. Itu janinnya tuh segede gini, teman-teman. 2 kepal tangan sekresek setengah kilo gitu kan, setengah kilo kresek. Pokoknya itu dibuntel dan aku nggak berani bukanya, aku nggak berani. Pokoknya itu sangat bikin aku drop banget dan merasa merasa ya Allah, kok takdirku harus seperti ini gitu kan. Ya aku harus ikhlas, harus menerima semuanya lah. Kalau misalkan ya alhamdulillah Allah masih ngasih kesempatan aku hidup sekali lagi untuk memperbaiki diri ya. Kalaupun nanti aku dikasih hamil, mungkin itu rezekinya ya teman-teman, dan mudah-mudahan Allah memberikan lagi keajaibannya kepadaku. Ya Allah, alhamdulillah ya masih sehat gitu. Terus setelah itu aku masuk ruangan rawat, terus dirawat. Nah, setelah 2 hari aku operasi tanggal 20. Tanggal 22 tiba-tiba keponakan aku lari ke ruangan aku. Kalau aku kan di kelas 2, di bawah, ibu aku di PIP. Jadi ruangannya itu dideketin karena jadi susternya udah tahu kalau aku itu ibunya di sini sakitnya. Jadi di ruangan ini ruangan ibu aku, ini ruangan aku. Jadi kalau kakak aku mau bolak-balik itu nggak susah gitu kan. Akhirnya setelah 1 hari paginya suami aku udah datang, teman-teman, jadi ngegantiin kakak aku. Malamnya itu aku masih dijaga kakak aku, ibu aku dijaga kakak ipar aku. Jadi kakak ipar aku ngejagain ibu aku, tapi ibu aku udah sangat kritis, katanya, Neng gak bisa makan, udah pakai selang, makannya udah pakai selang, katanya gitu. Aku kan makin, ya Allah gimana, ini udah jatuh tertimpa tangga pula gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, ya teh gimana ya, ya udahlah aku ikhlasin aja gitu kan, yang terbaik aja menurut Allah. Nah saat itu tuh ibu aku ternyata ada penyakit yang sangat parahnya,
itu penyakit apa, kanker gitu ya, kanker serviks gitu teman-teman, dan itu tidak diketahui gitu di pikiran aku. Kan mama cuman keputihan biasa gitu kan, terus akhirnya kata dokter nggak bisa katanya, kalaupun dibawa ke Bandung juga, di Bandung juga orang-orang nggak bakalan sanggup ngoperasi ibu aku yang usianya udah 63 tahun gitu kan, nggak bisa, udah tua katanya gitu. Dan ini juga udah menyebar kemana-mana, jadi udah komplikasinya tuh udah banyak gitu kan. Nah harusnya ketika stadium awal itu harus segera ditindak, cuman kan nggak ketahuannya itu udah stadium akhir gitu. Nah akhirnya ya kita mau gimana ya, udah mungkin udah takdirnya seperti itu, nggak bisa. Kalau bisa dioperasi, kita pasti bakalan operasi mama biar sehat lagi gitu kan. Tapi ya gimana, mungkin seperti itu harusnya. Terus aku juga kondisinya masih dirawat. Di perut itu aku pakai selang teman-teman, selang darah di perut karena aku pendarahan karena tubanya pecah, terus aku digunting, dioperasi, digunting, dalamnya itu digunting gitu. Jadi tuba kanan aku yang itu kanan kiri, yang kanannya itu digunting, jadi nggak ada, yang tinggal yang kiri aja. Terus akhirnya pas pagi-pagi itu keponakan aku lari ke ruangan aku, dibilang ngasih tahu kakak aku nggak bisa datang karena dia itu udah pingsan teman-teman, udah nangis, nggak bisa jalan, nggak bisa apa, karena ibu aku meninggal dunia ternyata. Dan aku merasa sangat sangat terpukul. Kehilangan anak yang belum ada itu tidak sedih teman-teman, tapi kehilangan ibu di waktu yang sama setelah aku operasi, aku kehilangan ibu juga gitu. Ya Allah, jadi waktu itu tuh aku harus menenangkan diri aku teman-teman, karena aku istilahnya kayak jatuh tertimpa tangga. Jadi udah sakit, dikasih garam makin sakit kan. Jadi maka pas itu ya, hari itu pas keponakan aku bilang, bebek Neng, nenek meninggal katanya gitu. Aku langsung ngerasa nggak tahu harus bagaimana teman-teman. Dan aku ke ruangan ibu aku dengan membawa selang darah. Aku jalan ke ruangan ibu aku untuk melihat kondisi ibu aku yang sudah terkucur kaku. Saat itu aku tidak tahu harus bagaimana teman-teman. Saat itu aku tidak melihat pemakaman ibu aku, tapi aku masih bisa melihat dia di rumah sakit. Kemudian ibu aku dibawa pulang, jasadnya bersama bayi aku yang udah dikeluarin. Jadi yang kresek setengah kilo itu dibawa pulang oleh kakak aku. Dan yang di kampung itu pada nanyain katanya,
si Neng kemana, katanya gitu. Bukannya si Neng ngejagain di rumah sakit. Kakak aku bingung kan ngejawabnya. Iya, si Neng dioperasi. Ya Allah, apa udah jatuh ketimpa tangga, udah lagi kesusahan, malah ibunya nggak ada berasa kiamat teman-teman. Aku harus kehilangan orang yang aku sayangi, dan aku harus mengikhlaskan apa yang ingin aku dapatkan. Maaf ya, tadinya aku nggak mau nangis, tapi kalau inget ini aku nggak kuat teman-teman. Dan saat itu yang ngurusin di rumah itu kakak aku sendiri, yang ngurusin aku di rumah sakit aku sendiri teman-teman. Dan kan teman-teman bertanya, kemana mertua aku, kemana kakak ipar aku, kakak suami aku. Mereka di Jawa teman-teman, di Tegal. Jadi untuk ke Kuningan itu jauh. Jadi aku juga memaklumi mereka untuk tidak datang ke rumah. Tapi aku sangat terpukul sekali saat itu teman-teman. Dengan kondisi aku yang sangat dengan kondisi aku yang sangat buruk, ditambah dengan berita yang sangat buruk sekali. Itu tidak baik. Tapi aku harus ikhlas teman-teman, karena itu udah suratan takdir. Tadinya aku tuh nggak mau nangis teman-teman, udah capek galau mulu, udah capek mikirin sesuatu yang sedih-sedih mulu. Aku pengen bahagia, aku pengen nggak mau mikirin apapun teman-teman. Tapi untuk saat ini aku pengen cerita sekali lagi tentang ini semua, biar semuanya tahu apa yang aku rasakan, apa yang aku alami gitu teman-teman. Terus akhirnya aku tuh dirawat di rumah sakit itu selama 5 hari. Dan selama 5 hari itu aku memakai selang di perutku ya teman-teman, untuk mengeluarkan darah karena pendarahan itu. Jadi kan tuba itu harus bersih ya teman-teman. Jadi selang itu dimasukkan ke perut sepanjang 30 cm itu masuk ke perut aku teman-teman. Jadi saat itu tuh aku nggak bisa nangis. Kalau nangis itu sakit perut aku. Aku ketawa juga nggak bisa. Pokoknya aku nggak bisa nangis dan nggak bisa ketawa. Aku hanya boleh jalan-jalan untuk olahraga. Jadi biar aliran darahnya itu lancar. Nah, setelah 5 hari aku pulang ke rumah dan aku nggak ngelihat proses pemakaman ibu aku, nggak ngelihat sama sekali. Aku juga tidak melihat bagaimana janin aku dikuburkan gitu teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf ya jika ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang menyenangkan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil positifnya, dan mohon maaf ya jika komennya tidak aku balas ya.
Dan terima kasih atas kritik dan saran, dukungan, semangat, support. Pokoknya semuanya aku terima kasih banget. Banyak sekali ternyata orang-orang yang sayang sama aku. Meskipun aku belum punya keturunan, tapi mereka semua sangat sayang sama aku. Terima kasih semuanya. Pokoknya terima kasih. Aku ucapkan terima kasih, pokoknya nggak bisa ngucapin yang lebih dari itu ya teman-teman. Aku tidak bisa berkata-kata lagi, oke? Ya, assalamualaikum, sampai jumpa, bye-bye.